Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warahmawati dengan NIM F1G1240119, mahasiswa program studi Ilmu Komputer kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah basis data yang diampu oleh Bapak Natalis Rasi SSI MCS dengan judul Perancangan Database Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Berbasis Website. Jadi, perpustakaan sekolah memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Namun, pada banyak sekolah, pengelolaan perpustakaan masih dilakukan secara manual seperti penyimpanan data buku, anggota, dan transaksi peminjaman. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan antara lain data mudah hilang atau rusak, sehingga proses penjajahan buku itu tidak efisien. Dan pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi perpustakaan berbasis website yang didukung oleh database terstruktur dan terintegritas. Perancangan bisnisnya. Nah, struktur perancangan bisnis pada sistem informasi perpustakaan sekolah menggambarkan arus kerja yang terpusat pada peran admin sebagai pengelola utama sistem. Nah, proses dimulai dari tahap login admin yang berfungsi sebagai mekanisme autentikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem. Nah, jika data login tidak valid, maka admin harus mengulangi proses login hingga berhasil. Setelah login dinyatakan valid, admin diarahkan ke dashboard yang menjadi pusat kendali seluruh aktivitas sistem yang terpusatkan. Nah, pada tahap berikutnya, admin melakukan pengelolaan data master. Nah, di sini kan pengelolaan data master yang meliputi data anggota, data buku, dan data admin. Nah, setiap pengelolaan data dilakukan menggunakan konsep CRUD, yaitu create, read, update, dan delete, sehingga admin ini dapat menambah, melihat, memperbarui, dan menghapus data sesuai kebutuhan operasional perpustakaan. Nah, data master ini menjadi dasar bagi seluruh proses transaksi yang berlangsung di dalam sistem. Nah, setelah data master tersedia dan terkelola dengan baik, sistem mendukung proses inti bisnis perpustakaan, yaitu adanya transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Di sini. Nah, pada tahap peminjaman, ini admin mencatat data anggota, buku yang dipinjam, serta tanggal peminjaman. Selanjutnya, ketika buku dikembalikan, admin memproses transaksi pengembalian yang dapat disertai dengan pencatatan keterlambatan atau denda jika diperlukan. Nah, seluruh transaksi ini kemudian disimpan ke dalam sistem sebagai log peminjaman yang berfungsi sebagai arsip dan bahan laporan perpustakaan. Nah, setelah itu, proses bisnis diakhiri dengan logout yang menandakan selesainya aktivitas admin pada sistem dan menjaga keamanan data dari akses yang tidak sah. Nah, dan dengan perancangan bisnis ini, sistem informasi perpustakaan mampu mendukung pengelolaan operasional secara terstruktur, efisien, dan terintegrasi, mulai dari pengelolaan data hingga pencatatan transaksi perpustakaan. Selanjutnya ada use case diagram sistem informasi perpustakaan di sekolah. Di sini hanya memiliki satu aktor, yaitu admin, di mana admin adalah aktor utama yang bertanggung jawab mengelola seluruh proses dalam sistem. Nah, admin ini memiliki 3 use case utama, yaitu kelola buku, kelola anggota, kelola buku, dan kelola peminjaman. Nah, masing-masing use case utama ini menggunakan relasi include untuk menunjukkan bahwa di dalam proses pengelolaan selalu melibatkan fungsi-fungsi dasar seperti tambah, lihat, update, dan hapus data. Nah, di sini kita bisa lihat pada kelola anggota. Nah, admin ini dapat menambah, melihat, memperbarui, dan menghapus anggota. Nah, pada kelola buku, admin ini dapat menambah buku, melihat buku, mengupdate buku, dan menghapus buku. Sedangkan pada kelola peminjaman, admin ini dapat menambah peminjaman dan melihat peminjaman.
Lalu di sini ada relasi extend. Nah, digunakan pada update peminjaman, yang berarti proses ini hanya dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya saat terjadi pengembalian buku atau perubahan status peminjaman. Nah, dengan demikian diagram ini menunjukkan suatu sistem yang terorganisir, di mana fungsi utama dapat diperluas dan dipecah menjadi fungsi-fungsi pendukung sesuai kebutuhan sistem. Selanjutnya yaitu IRD, Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Berbasis Website. Nah, di sini itu dia memiliki 5 tabel, di mana ada tabel anggota, tabel pengguna, tabel buku, log pinjam, dan tabel peminjam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel pengguna yang berrelasi one to many dengan tabel peminjam. Yang berarti satu pengguna itu dapat memproses banyak transaksi peminjaman. Nah, relasi ini ditunjukkan melalui atribut ID pengguna yang ada pada tabel peminjam. Selanjutnya itu ada tabel buku yang memiliki relasi one to many dengan tabel peminjam. Nah, artinya satu buku ini dapat dipinjam berkali-kali pada waktu yang berbeda. Nah, relasi ini terjadi karena ID buku terdapat di dalam tabel peminjam. Selanjutnya itu relasi tabel anggota yang berelasi one to many dengan tabel peminjam. Nah, yang artinya bahwa satu anggota ini dapat melakukan lebih dari satu transaksi peminjaman. Nah, relasi ini dipresentasikan oleh atribut ID anggota sebagai 4NK di tabel peminjam. Selanjutnya itu ada tabel buku yang memiliki relasi one to many dengan tabel log pinjam. Yang berarti satu buku ini dapat memiliki banyak catatan riwayat peminjaman. Nah, relasi ini ditunjukkan melalui atribut ID buku sebagai 4NK di dalam log pinjam. Nah, selanjutnya ada tabel anggota yang berrelasi one to many dengan tabel log pinjam, yang menunjukkan bahwa satu anggota dapat memiliki banyak catatan log pinjam. Nah, relasi ini dipresentasikan oleh atribut ID anggota ini terdapat di dalam log pinjam. Nah, selanjutnya ini adalah desain antarmuka sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis website. Nah, jadi setelah kita membuat bisnis plan-nya, lalu use case dan IRD-nya, selanjutnya ini adalah hasil pembuatannya. Nah, di sini ada login admin. Nah, admin ini melakukan login ke sistem menggunakan username dan password. Nah, sistem ini akan memvalidasi data login, dan jika berhasil, di admin ini akan mengakses seluruh fitur sistem informasi perpustakaan. Jadi di sini kita akan coba masuk ke dalam sistemnya. Di sini saya sudah mempunyai username dan password. Jadi langsung saja. Nah, di sini tandanya login berhasil. Lalu tekan OK. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dashboard admin. Nah, di sini ada pengelolaan data anggota. Nah, jadi di sini ada dashboard buku, anggota, lalu ada peminjaman yang sedang berjalan dan laporan peminjaman. Nah, di sini kita bisa lihat dulu pengelolaan data buku. Nah, jadi admin ini dapat mengelola data buku yang tersedia di perpustakaan. Nah, proses ini meliputi seperti yang kita lihat, ada ID buku, judul buku, pengarang, dan penerbit tahun. Nah, di sini kita bisa, admin ini dapat melihat penambahan buku nih, tambah data, lalu pengubahan data buku, menghapus buku di sini, lalu dan dapat melihat daftar buku seperti pada tampilan ini.
Nah, data buku ini menjadi acuan utama dalam transaksi peminjaman dan pengembalian. Jadi di sini misalnya saya akan menambah data. Nah, sudah sudah otomatis. Misalnya di sini saya judul bukunya itu rancangan nama pengarang misalnya penerbit misalnya PT Kujaya. Nah, misalnya di sini tahun terbitnya itu tahun 2025 aja. Langsung kita simpan. Nah, jadi di sini datanya itu sudah berhasil, kita tekan OK. Yang kita bisa lihat di sini muncul ada perancangan database, ada judul bukunya itu perancangan database, ada pengarang, ada pengarangnya, ada penerbit, tahun, dan kelola. Nah, misalnya di sini saya akan menghapusnya. Jangan, kita akan mengubahnya dulu terlebih dahulu. Misalnya saya mau ganti judul buku. Misalnya judul bukunya itu database saja. Nah, saya ubah juga dengan tahunnya 2026 misalnya. Saya ubah. Nah, pengubahan data berhasil. Nah, seperti kita lihat. Nah, ini tahunnya sudah berubah tahun 2026 dan judul bukunya itu berubah jadi database. Di sini saya akan menghapus bukunya. Apakah berhasil? Tekan OK. Nah, datanya berhasil dihapus. Nah, itulah hasil pada data buku. Selanjutnya kita akan melihat pada data anggota. Nah, jadi admin itu dapat melakukan pengolahan data anggota perpustakaan. Nah, pada admin ini dapat menambah data anggota baru, melihat daftar anggota, memperbarui data anggota, serta menghapus data anggota yang tidak aktif. Nah, data anggota ini digunakan sebagai referensi dalam proses peminjaman buku. Misalnya di sini ada data anggota. Saya mau menambah anggota. Sini datakan tambah anggota. Nah, di sini langsung ID-nya itu terisi otomatis ya. Misalnya di sini nama anggotanya nama saya sendiri. Nah, di sini pilih jenis kelamin. Karena dia memilih tidak ada pilihan seperti ini. Saya pilih perempuan. Misalnya saya kelas IPA 2 ya. Nah, nomor HP. Saya isi sembarang, langsung kita tekan simpan. Nah, penambahan datanya itu berhasil. Tekan OK. Kita lihat. Nah, ini datanya sudah ada. ID anggotanya adalah A006, namanya Rahmawati. Ini kelaminnya perempuan, kelas IPA 2 dan nomor HP-nya ini dia. Nah, selanjutnya saya akan mengubah datanya ya. Misalnya di sini saya mau mengganti namanya. Saya ganti saja namanya Rahma. Oke, kita tekan ubah. Oke, ubah datanya berhasil. Tuh, kita lihat di sini nama berubah, yang awalnya tadi Rahmawati berubah jadi Rahma. Nah, selanjutnya saya mau memprintnya, misalnya di sini print. Nah, nanti akan modelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, misalnya di sini saya akan menghapusnya. Sini kita tekan hapus. Nah, apakah yang mau hapus data, kita tekan OK. Oke, data berhasil dihapus. Jadi yang ID anggota tadi A006 dengan nama Rahma itu sudah hilang di tabel. Selanjutnya kita akan melihat peminjaman yang sedang berjalan. Nah, di sini kita bisa lihat yang peminjaman sedang berjalan itu ada 3 orang.
Di sini kita bisa perpanjang, dan di sini bisa mengembalikan. Ya, bisa kembali lagi. Di sini juga bisa kita tambah data. Nah, kita bisa pilih-pilih di sini ya. Selanjutnya kita lihat laporan peminjaman. Nah, laporan peminjaman kita lihat di sini yang sudah mengembalikan buku itu bernama, yang ID-nya itu atas nomor 1 bernama Nahal. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat riwayat peminjaman buku. Nah, di sini kita bisa lihat orang-orang yang pernah meminjam buku di perpustakaan ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada tampilan pengguna sistemnya. Nah, di sini ada memilih nomor, nama, username, petugas. Jadi kita dapat juga CROD, misalnya di sini kan tambah data ya. Nah, penggunanya misalnya username admin 3, password misalnya saya pilih aja pekerjaan saya sebagai administrator simpan. Nah, jadi datanya itu sudah berhasil kita lihat. Nah, jadi Rahma ini sudah berhasil terisi. Bisa mengubah. Masih juga bisa menghapusnya. Misalnya saya akan menghapus, tekan OK. Nah, berarti datanya sudah berhasil terhapus. Jadi itulah tampilan website yang saya buat. Selanjutnya ini ada tampilan login. Logout. Kita akan keluar, langsung tekan OK. Nah, jadi kita sudah keluar dari website. Jadi itulah hasil dari perancangan sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis website saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.